Mabar Minecraft bersama Abi. Kemudian apa namanya, ada tips-tips yang bakalan kita kasih juga, ada Jam 8 lewat 54 menit di hari Selasa tanggal 29 Juli 2025. Kali ini aku akan bermain game bareng Minecraft lagi bersama Abi. Kita akan tunggu sampai tombol game muncul baru kita akan masuk ke gamenya. Udah keren nih tombol Minecraft sekarang ada animasi smooth guys. Mungkin lagi ada event smooth kali. Oke, sudah muncul tombol game, kita langsung play. Kita masuk wordnya. Ada waktu ketemuan per berapa lama sekali atau ada grup WhatsApp-nya misalnya? Ada grup WhatsApp-nya teh. Dan mungkin download lagi ternyata guys. Kita harus download lagi. Kalau misalkan lama, kita bikin acara offline. kita akan skip bagian ini. Di situ kita ngobrol gitu dan sebagainya gitu. Biasanya kalau saling ketemu apalagi yang mungkin ternyata bagian download ini lama guys. Jadi bagian ini aku akan skip biar kita lama menunggu proses downloadnya. Mohon maaf guys saat proses download. Reverse Packs ini butuh waktu yang lebih lama dari sebelumnya mungkin karena sinyal koneksi internet aku yang jelek. Sampai aku sempat disconnect pada saat proses download, namun untungnya setelah itu proses downloadnya berhasil. Jadi akhirnya aku bisa masuk ke world-nya. Oke, proses download sudah selesai akhirnya. Lama juga guys proses downloadnya, butuh waktu hampir 30 menit. Dan kita sudah berada di tahap modified working server dan kita akan segera masuk squadnya. Baru kali ini guys download butuh waktu samain, waktu kita paling cuma sejam doang nih di sini. Kita sudah masuk squadnya akhirnya guys. Download. Ini guys, kita lanjut lagi progres kita guys. Cek. Aku kebunku. Keren guys. Akhirnya udah join juga. Lama banget guys nungguin ini. Kita baik aja lah guys. Baru kali ini aku ngasain guys main Minecraft lama sampai seperti disconnect guys tadi. Sempat disconnect dan download mengulang lagi dari awal. Oh, kok bisa disconnect gara-gara ngedownload? Emang lagi jelek internetnya guys. Erwin minta toilet sekolah di kota Bandung harus bersih dan nyaman demi kesehatan siswa. Dari PRFM.id mendengar PR kebersihan toilet sekolah di kota Bandung menjadi perhatian dari Wakil Wali Kota Bandung Erwin, dan hal ini perlu diperhatikan demi menjaga kesehatan para siswa. Kita nggak lama guys di sini. Disampaikan saat mengunjungi SD Negeri 083 Babakan Surabaya Jalan Ibrahim Haji di Kecamatan Kiara Condong pada Senin pagi kemarin. Dalam kunjungan itu Erwin melihat langsung kondisi toilet yang tak layak pakai. Karenanya dia langsung perintahkan agar segera dilakukan perbaikan, dan dia langsung memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk segera melakukan renovasi WC di sekolah tersebut. Pada para siswa, Wakil Wali Kota memberikan pesan penuh semangat untuk giat belajar dan menjadi anak-anak yang tangguh serta berkarakter. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Asep Saiful Gufron mengakui kondisi infrastruktur sekolah dasar dan menengah di Bandung masih belum ideal. Kunjungan ke SDN 083 kita nggak lama guys, cuma 1 jam doang di sini. Jadi kita harus manfaatkan waktu dengan baik guys. Karena mayoritas sekolah masih memprihatinkan dan akan terus lakukan efisiensi, tahun ini sudah menghemat 5,4 miliar rupiah untuk perbaikan beberapa sekolah. Dia juga menyampaikan rencana pembangunan SMP Negeri 60 di Kecamatan Regol yang akan menjadi sekolah percontohan dengan desain ramah lingkungan berbentuk huruf U dengan
danau di tengahnya. Ya, konsep ini sebagai bentuk edukasi pentingnya lingkungan hidup bagi siswa sejak dini. Menurutnya meski tantangan anggaran dan kekurangan tenaga guru masih menjadi hambatan, pihaknya tetap optimis bisa melakukan perbaikan bertahap. Ya, WC yang bersih. Ini kalau sebagai orang tua ya, saya sempat tanya ke seorang kawan, ya memang sepertinya juga ada invest dari sekolah swasta yang negerinya probelnya ditambah sih. Cuma kemarin saya sempat nanya gitu, sama kawan cerita sekolah swasta, gimana untuk mencoba membangun brand awareness-nya orang-orang gitu ya, tentang sekolah swasta, tentang jurusannya atau apa gitu, apa yang harus dipromosikan ya, apa yang harus disampaikan ke orang-orang gitu lah. Mungkin yang lain tentang programnya, kelasnya, kurikulum, gurunya dan sebagainya. Kalau dia jawabnya WC-nya Pak. Oh, WC-nya. WC-nya bro, ini yang harus promosikan bahwa kita lingkungan bersih dan seterusnya. Oh gitu ya. Emang ada yang nanya? Banyak. Yang sering kali ditanya oleh orang tua siswa, salah satunya adalah gimana nih keberadaan WC-nya, bersih nggak, dan seterusnya. Ternyata salah satu yang menjadi poin utamanya itu. Dan ya ini kan menyangkut trust juga ya, untuk menitipkan anak-anak yang di sekolah dengan kondisi sekolah yang layak gitu sanitasinya. Saya baru oke. Ya, menjadi satu informasi kembali di 107,5 PRFM News Channel, sambil bergabung untuk berbagi informasi di 0818881075, kemudian 4221075, dan @PRFM News. Kita bantu kembali Anda bisa bergabung di PRFM 0818881075 dan @PRFM News untuk menyampaikan kembali informasi di PRFM. Pukul 9:30 waktu Indonesia Barat, sambil kembali bergabung untuk berbagi informasi terkait dengan apa saja yang terjadi di sekitar Anda di 0818881075 dan 4221075. Coba kesini deh. Baru kesini kita guys harusnya. Ya, pukul 9:32 waktu Indonesia Barat, nanti informasi dalam info cuaca PRFM akan kembali kami hadirkan di 107,5 PRFM News Channel. Ya, sambil kembali bergabung
informasi mengenai apa saja yang terjadi di sekitar Anda. Informasi cuaca, arus lalu lintas, informasi kriminalitas, kehilangan, penemuan, dan juga keluhan Anda soal fasilitas umum untuk kembali bergabung dan juga berbagi di PRFM. Kita nggak lama nih, cuma 1 jam, jadi kita cepet-cepetan. Citizen Report. Kang Bambang Hermanto, bagus Pak, Wakil Wali Kota Bandung mulai melirik kebersihan WC sekolah. Hanya sedikit WC sekolah SD, SMP, SMA, SMK, baik negeri maupun swasta yang layak. Harusnya ditingkatkan menjadi BTL bersih, terang, lapang, lengkap. Begitu ya. Ini berkaitan dengan fasilitas bersihan di sekolah gitu ya, WC, toilet, kamar mandi. Oke, ya sambil kita update kembali informasi dan juga berita yang dapat Anda hadirkan di 0818811075 dan 4221075. Twitternya PRFM, Anda tinggal mention ke @PRFMnews. Kita akan update dulu info cuaca PRFM bersama Prakirawan Cuaca BMKG Bandung, Ibu Neneng. Bu Neneng, selamat pagi. Oke, kita sapa dulu. Bu Neneng, selamat pagi, halo. Apakah suara saya cukup terdengar? Bu Neneng, halo, selamat pagi. Kang Eko? Nggak ada di Kang Eko. Nah, halo Bu Neneng. Oke, kita tutup dulu ya. Kita ganti. Boleh. Line 2 juga boleh. Ya, kita ingin tahu bagaimana kondisi cuaca untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Kemarin itu kan hujan ya, dengan PR. Siang ya, pas saya siaran. Baru awal mulai siaran deh itu kemarin hujannya. Oke, tampaknya sudah bisa bergabung kembali. Saya coba WhatsApp call dulu sama Bu Neneng. Bu Neneng, selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Sehat-sehat Bu Neneng? Alhamdulillah Pak, baiknya. Sehat juga. Cuma ini aja ya. Pagi hari ini cukup cerah untuk wilayah Bandung dan sekitarnya kalau dilaporkan pendengar PRFM. Ya, kita nggak tahu nanti siang bagaimana prediksinya, update info cuacanya mungkin bisa disampaikan kembali untuk pendengar PRFM. Mangga, silakan Bu Neneng. Baik, terima kasih atas waktunya Kang. Selamat pagi pendengar PRFM di mana saja berada. Kami informasikan update perkiraan cuaca untuk Kota Bandung dan Jawa Barat hari ini. Untuk Bandung terlebih dahulu, menjelang siang nanti diprediksi cerah berawan, sementara siang dan sore hari ada potensi hujan dengan intensitas ringan, dan untuk wilayah selatan intensitas hujannya sedang hingga lebat. Kemudian juga untuk malam hari masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan, sementara untuk wilayah selatan masih tetap intensitas hujannya sedang hingga lebat, dan dini hari akan kembali berawan dengan temperatur udara berkisar antara 21,7 hingga 30 derajat Celcius, dan beban udara berkisar antara 50% hingga 92%.
Angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Untuk wilayah Jawa Barat, menjelang siang nanti diprediksi cerah berawan, berpotensi hujan ringan pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya. Kemudian yang berpotensi hujan ringan hingga sedang terjadi juga di Kabupaten Bogor, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Ciamis. Untuk siang dan sore hari sebagian berawan, namun masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Masih pada skala lokal untuk sebagian wilayah Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran. Untuk malam hari masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk sebagian wilayah Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran, sementara wilayah lainnya diprediksi berawan. Dan dini hari juga masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Di sebagian wilayah Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran, dengan temperatur udaranya berkisar antara 19 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 50% hingga 85%. Angin bertiup dari arah selatan hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 55 km per jam. Kami informasikan juga perkiraan tinggi gelombang di perairan Jawa Barat untuk hari ini. Untuk perairan sebelah utara Jawa Barat, ketinggian gelombang berkisar antara 0,8 hingga 1,3 meter. Sementara untuk perairan sebelah selatan Jawa Barat, ketinggian gelombang berkisar antara 2,5 hingga 3,5 meter. Kami himbau kepada masyarakat yang beraktivitas di perairan utara maupun selatan Jawa Barat untuk tetap hati-hati dan waspada. Kami informasikan juga peringatan dini cuaca untuk hari ini kepada masyarakat dan instansi terkait waspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang. Tentunya siang hingga menjelang malam hari nanti pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Bogor. Demikian, Kang. Oke, lengkap sekali informasinya, Bu Neneng. Nanti sore kita update lagi ya, Bu Neneng ya. Semangat ya, Kang. Oke, kalau begitu selamat bertugas kembali. Selamat pagi. Selamat pagi, Kang. Ya, pendengar PR, demikian info cuaca PRFM di 107,5 PRFM News Channel yang kembali bisa Anda simak di PRFM. Info cuaca. Info cuaca. Kata siapa kalau Safari Suci tidak punya paket hemat untuk umroh? Jangan salah. Biro Perjalanan Haji dan Umroh Safari Suci juga ada paket hemat. Catat informasi dan tanggalnya ya. Paket hemat 9 hari 7 malam ini untuk keberangkatan tanggal 22 Oktober 2025. Harga mulai Rp35.990.000 untuk quadroom dengan fasilitas Garuda Indonesia Landing Jeddah, Marriott Hotel, Hotel Bintang 5 di Mekah, Emaar Elite Hotel, Hotel Bintang 3 di Madinah, free one way high speed train. Daftar sekarang juga, seat terbatas. Info lengkap WhatsApp 0811 2212 200 atau 0811 2260 96. Tips and trik, beragam ajaran dan saran pilihan di PRFM. Kurangnya menjaga kesehatan gigi dapat memicu berbagai masalah seperti sariawan, bau mulut, penyakit gusi, dan gigi berlubang. Timbulnya masalah pada gigi dan mulut tentunya dapat menurunkan rasa percaya diri. Oleh karena itu, berikut ini 3 cara sederhana untuk menjaga kesehatan gigi yang bisa Anda lakukan. Pertama, rutin menyikat gigi 2 kali sehari. Selain menjaga gigi tetap bersih, rutin menyikat gigi dapat menghilangkan kuman, bakteri jahat, dan plak pada gigi. Sikatlah gigi sebanyak 2 kali dalam 1 hari, yaitu pada pagi hari setelah sarapan dan malam hari sebelum tidur.
Kedua, kurangi konsumsi makanan manis dan asam. Kandungan gula yang berlebih dapat menyebabkan bakteri di mulut berubah menjadi zat asam. Zat inilah yang bisa membuat gigi terkikis sehingga menyebabkan gigi sensitif, mudah ngilu, dan rentan berlubang. Oleh karena itu, batasilah konsumsi makanan dan minuman tinggi gula seperti kue, permen, minuman bersoda, dan konsumsi manis lainnya. Ketiga, minum lebih banyak air putih. Selain baik bagi kesehatan tubuh dan gigi, meminum air secara rutin juga dapat membersihkan sisa makanan yang menempel pada permukaan gigi. Minumlah air putih sebanyak 2 liter atau setara dengan 8 gelas per hari. Itu dia 3 cara sederhana yang bisa Anda coba untuk menjaga kesehatan gigi. Nantikan informasi lainnya hanya di PRFM. Tips and trik, beragam anjuran dan saran pilihan di PRFM. Kesehatan mental menjadi isu yang semakin relevan di tengah dinamika kehidupan modern yang penuh tekanan. Banyak orang yang merasa kesulitan untuk mencari dukungan atau informasi yang tepat mengenai masalah mental yang mereka hadapi. Salah satu cara untuk mendapat pemahaman lebih luas tentang kesehatan mental ini adalah melalui talk show Ruang Konseling. Setiap Selasa jam 8 hingga jam 9 malam di radio 107,5 PRFM News Channel. Jangan lagi khawatir dan jangan ragu untuk ceritakan dan tanyakan masalah yang Anda alami langsung bersama psikolog dalam Ruang Konseling PRFM. Lanjut kembali informasi yang kembali Anda sampaikan di 107,5 PRFM News Channel pendengar PR. Boleh. Silakan di 4221075 atau WhatsApp call kita di 0818811075. Citizen Report. Mancur. Ada Kang Pri ya, saya sapa dulu Kang Pri. Ini mengenai titik macet mungkin ya. Ada beberapa informasi juga. Kang Pri, halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Mas Prasetyo. Waalaikumsalam. Sehat? Damang kan? Wah, saya gini aja teh bindeng lagi hujan tehnya. Aduh. Yang penting mah makan kan, Nah, telat. Waduh, nggak pernah kalau itu. Nggak pernah telat. Iya, makan. Insya Allah kalau makan mah jangan terlambat, jangan sampai nunggu lapar. Yes, bener. Awalnya dari masuk angin. Nah, itu mulai kalau udah kehujanan, kepanasan tehnya. Ya. Ya mungkin faktor dulu. Nah, itu sangat terasa. Kang Pri, kumaha sehat? Faktor dulu. Alhamdulillah Kang. Ya, lumayan kerjaan aja. Lu PR ya. Siap. Dilawan. Gimana Kang Pri? Iya ini kan ya kan saya sampai berapa kali dapat tamu ya yang dari luar kota sampai malu. Aduh Bandung tuh termasuk kota termacet di Indonesia. Ya saya bilang ya surveinya jangan weekend dong, ya surveinya weekend ya iya saya bilang. Iya. Pasti macet, kan? Oh ya udah macet. Kan malu gitu kan sama tamu-tamu dari luar kan. Iya. Sampai diprediksi kota termacet Indonesia. Aduh. Kita Tapi ini karena ya isinya
Ya kalau Ya istilahnya sih nggak ada ketegasan dari petugasnya sih. Terus terang aja, saya pernah kan ngalamin di Jakarta ya, ngalamin hidup di Jakarta juga. Itu petugas-petugas di sub tuh benar-benar tegas gitu, jadi nggak ketak kabel aja, hanya sehari dah. Itu benar-benar tiap hari tuh ada yang parkir tuh diangkat, dia motor pernah diangkutin, mobil pernah diangkutin. Ini cuma sehari dah gitu. ini yang parkir-parkir sembarangan yang bikin macet itu maksudnya. Ya betul, salah satu penyumbangnya sih selain TL, selain traffic light ya salah satunya Parkir liar itu ya. parkir liar. Ya udah jelas kan, Panjang Jalan Riau tuh depan pengadilan tuh. Ada di Cihamit itu sampai hampir perapatan Lombok tuh habis kan trafiknya macet. Habis sama parkir liar ya. Betul. Terus motor sampai di trotoar ini yang jalan mau lewat mana gitu kan. Ya, Itu kalau di petugasnya lah. kalau pengalamannya Kang Pri di Jakarta mah itu apa namanya setiap hari itu. Iya, itu benar-benar tiap hari gitu kan. Dia nggak mau tahu dia pelanggar dinas, plat apa, dia melanggar diikat. Sikat gitu ya. Benar. Cuma hanya jangan inilah ilmunya jangan nyamuk ke pisau gitu, tumpul ke bawah. Iya, iya. Tumpul ke atas. Oh itu mau plat apapun disikat itu ya? Ya betul. Itu pengalaman 9 tahun di Jakarta gitu. Suspend perahu di Makanya sini. Jakarta tuh udah parkir yang pinggir jalannya udah jarang lihat, itu udah nggak pernah lihat. Walaupun ada yang parkir pasti orangnya ada di dalam mobil gitu kan, nggak sampai ditinggalin. Iya. Jadi kelihatan samar-samar ada petugas dia parkir. Oh tetap aja Terus ucing-ucingannya. kayak istilahnya ucing-ucingan gitu. Kayak pengamen juga sok mas-mas mainlah ke Jakarta sekarang ya nggak pernah lihat di lampu merah ada pengamen. Karena benar-benar dia tiap hari itu di petugasnya tegas. Coba kalau di kita bisa gitu ya. Bisa nggak? Gitu. Bisa nggak gitu petugasnya jangan lembek kayak tempe lah. Ya kalau ada apa-apa tegas aja udah langsung gitu. Iya, dia nggak mau istilahnya nggak lihat dia plat dinas apa kira-kira pelanggar mah ya tarik aja. Kan punya masing-masing punya komandan, kalau komandan ya tinggal lapor ke komandannya pasti. Iya. Susah sih emang untuk ngedisiplinkan Nggak bisa guys. Udah biasa gak disiplin. Jadi harus dengan ini aja ya. Harus dengan ketegasan petugasnya. Ketegasan gitu. Hukum. Nah kayak sekarang Polri ya terutama Polantas ya. Yang dulu setiap pagi itu di sekitaran Buah Batu, terus Samsat itu setiap lampu merah ada petugas. Karena mah nggak pernah lihat kan, ke mana bubar itu Polantas. Yang di mana sih? Dia biasa kan dia perempatan ya, dia perempatan kayak di Samsat. Iya. Ya Samsat kan, terus di Buah Batu juga ada petugas tuh. Sekarang nggak ada. Pos-pos tuh terisi ya. Terus yang di pertigaan Kiara Condong Ahmad Yani ada pos kan, ada pos polisi tuh. Sekarang mah nggak pernah lihat. Yang dulunya dia umpet-umpetan sama yang pemotor yang apa? Motor yang melanggar dari Waktu kita nggak lama soalnya kita harus pulang guys. Masih lupa gitu kan ya beren. Udah kembali ke rumah. Cikutra yang biasanya belok kanan kan, begitu belok kanan muncul dia naik pos. Sekarang mah nggak ada. Sekarang nggak ada. Ada polisinya. Jadi makanya jadi si pelanggar tuh makin berani. Iya bener juga Terus sih. yang di Pasteur, yang di Pasteur tuh yang dari jalan apa tuh Mustang ya. Jalan. Mustang tuh yang di samping jalan tol. Oh jalan samping jalan tol ya oke. Tapi yang bukan yang Gunung Batu yang sebelah lagi yang Cibogo itu ya. Mustangnya kalau nggak salah itu. Yang Cibogo. Nah sekarang mah motor-motor pada berani belok ke Pasteur langsung belok kanan ngelawan arus. Boleh? Jadi dia motong langsung. Iya. Jadi nunggu lampu merah tuh. Dulu kan mana berani karena ada polisi kan gitu kan. Iya. Sekarang mah nggak ada polisi. Nggak berani kan. Jadi
kan mana ada yang berani gitu kan. Dan si Bogo dia ngambil ke kanan langsung ke pasir kan. Iya. Sekarang menumpuk kan tiap beloknya. Waduh, si motornya bukan satu dua, sampai bisa dibilang di atas 10-20 motor. Ya rame-rame lewat situ semuanya gitu ya. Jadi barengan sama yang lampu hijau yang dari tol. Oh, Kalau yang dari tol hijau berarti dia langsung masuk gitu kan. langsung sep gitu Pasir. ya. Iya gitu. Makanya saya mikir jangan-jangan ini Polantas sudah bubar, sudah nggak ada polisi laut. Atau gimana gitu ya. Gitu. Iya. Oke. Siap. Berarti keberadaan petugas itu paling tidak bikin orang nggak akan melanggar gitu ya. Bikin orang, nah iya gitu. Oke. Gitu. Ya, ini nama Korea pun gue pikir Nah gitu. ini mah udonnya. Aduh jangan gitu Kalau tuh. dulu mah, ini mah udon kan dulu mah kan sempat dilarang kan, kalau nggak salah sempat dilarang. Iya. Polisi melakukan tindakan di jalan raya kan dilarang. Akhirnya kan naon tenang. Ini mah udonnya. Iya. Gitu. Sebenarnya itu nggak pernah ada kan. Nah, yang saya udah berusaha disiplin, terus terang saya berusaha disiplin gitu kan. Tetap malah yang disiplin dikelaksonin sama yang nggak disiplin kan aneh. Malah jadi yang bener yang ngerasa salahnya lagi. Iya. Yang bener salah ke saya ke dia gitu. Ini Cekor mengalahkan dia kan. Iya. Cekor mengalahkan dia masya Allah gitu. Memang di jalan teh kudu. Kan. Iya, di jalan teh memang kudu diajar sabar teh beneran kudu sabar. Nah betul kan sabar. Akhirnya prinsip saya mah yang waras kalah. Nah itu saya juga akhirnya gitu dah. Ya udahlah yang bener. Kayaknya nggak level kalau saya ikut-ikutan ambek-ambekan gitu ya. Iya betul gitu. Padahal lihat wajahnya wajah berpendidikan tapi kelakuan kayak begitu. Ya udahlah. Oh ada lagi mangga. Satu lagi itu Rangga tuh. Turangga. Oh Rangga yang pertokan UTM. ya, langsung set tuh kaki ke kanannya. Sekarang mah udah bukan ini lagi lah. Jelaskan dengan kata-kata. Pas saya dari Keracono sengaja ya dipepetin gitu supaya dia nggak akan dia ngelaksonan sama kepekal ini. Kacau. Malah dia yang ngelaksonin baru dia sama kepekal. Ayah wehnya. Kalau ada sih Kayaknya mah cuma nongkrong ya. Kayaknya mah kalau di jalan tiap hari Kampri gitunya ngerasain teh. Oh iya Kang. Wah kurang-kurangnya sabar mah Kang udah mata karas rubana lah. Nah, Bikin tua. ya apalagi dia mau ngambek dia begitu, enggak ya sebel gitu kan. Betul kan. Ya, jadi yang bener tadi sih yang waras ngalah itu tuh. Ya betul. Intinya mah harus ada ketegasan dari petugas itu aja. Ya ketegasan petugas. Nah, ketegasan terus terang aja ya maaf aja ya saya bukan ngebanding antara Bandung sama Jakarta ya. Wah terus terang aja Jakarta walaupun gimana ininya macet emang macet karena banyak mobil bukan macet karena ada yang parkir apa gitu kan. Benar gitu apa yang parkir itu nggak berani ya ada polisi ya udah ada bang isu jalan tuh. Pokoknya di sana kalau di Jakarta mah yang galaknya di sub gitu. Oh di sub ya. Iya betul. Hati-hatinya di sub di Jakarta mah ya kebetulan kan satu alma mater sama saya di Jakarta ya wah hati-hati di sub di Jakarta jalan Garalak ya. Betul. Disikat diangkat gitu nggak ada pelatihan apa. Oh gitu ya mau platinas kayak mau apa kayak. Iya, kalau kita melanggar ya sih, dia udah jelas kan harusnya dia masih tegur yang baik kan. Dia kan figur ya, public figure nih, wah Platinas berarti kan tahu aturan di platpay jelas. Atau platpaynya harus kurang gede gitu kan, gede dulu gitu, supaya kelihatan. Oke. Platpay
Itu aja Mas Pras. Siap. Hanya sekedar saran ya. Iya. Ya mudah-mudahan yang merasa saya saran juga merasa tersinggung. Iya. Ya itulah ya. Apa sih tersinggung? Harusnya kita masukan kan ya. kita sama-sama hidup di jalan ketemu lah. Ya cuma beda seragam aja. Kita sama-sama hidup di jalan kayak polisi kan. Bener. Tugas di jalan, itu kan di jalan. Ya sama-sama kita cari uang di jalan. Cuma yang membedakan seragam. Tolong ya istilahnya harus bertanggung jawab untuk tugasnya gitu kan. Nanti kan ya maaf aja bukannya saya sombong apa sekali. Ya nanti kan tugas Anda akan bertanggung jawab di akhirat nanti. Ya, jangan istilahnya jangan istilahnya makan gaji buta. Dia kepingin gede. Sabar. Benar ya. Ini kadang-kadang ini malah langsung keluar. Mumpung. Aduh, mumpung bener. Waduh, saya nuripu yang kayak. Om Deddy yang ketawain, Om Deddy kalau saya komen suka ketawa. Gak tau dia lagi mantau atau enggak nih. Dia mah 24 jam mantau terus. Mantau kayaknya bener ya udah deh. Pasti. Ya Siap. Mas Prasnya gitu ya. Siap. Nuhun Kang Priya. Intinya mah ketegasan. Tak. Siap bertunggu tegasnya Mas Pras. Oke, nuhun. Terus sama Pak Pras sekalian ya. Ayo dudukkan. Assalamualaikum. Salam. Langsung ke Garo saya teh. Meluap langsung dar gitu. Lanjut Kang Farid aslina Kang sok era mun mau tamu terus macet ku parkir liar maksudnya bukan parkir liar. Parkir liar itu memang terjadi di mana-mana ya. Parkir liar. Cek di medsos hashtag parkir liar viral mualnya. Hashtag parkir liar viral. Bandung hashtag parkir liar. Kang Yudi Setiawan, saya sebagai warga Bandung kalau mau parkir lihat dulu plang atau cek dulu ada marka buat parkirnya enggak. Nah, harusnya kan gitu. Kalau nggak boleh jangan. Kang Deddy Riswandi, sebenarnya udah nggak aneh kalau di Jalan Riau, tapi kebanyakan nggak mau ribet lapor sana sini. Cek aja perkantoran apa itu. Tugasnya banyak memberikan pemakluman, toleransinya sangat tinggi. Ya, tugas saya cuma ngebacain ya. Kang Ade di Cirunuk, artinya pemerintah membiarkan parkir liar. Masih lumayan lah guys, 99 cukup lah harusnya kalau kita bikin rumah guys. 1 jam ngekam guys. Sabar. Saya sangat mengerti gitu pendengar PRFM yang sehari-hari di jalan, yang sering bawa tamu ngider sana sini gitu ya. Terus dikomentarin tamu kenapa Bandung jadi begini gitu kan. Kenapa kota Bandung gak kayak dulu, kenapa kota Bandung dan seterusnya itu tinggalnya panas cili benernya. Mau ngeles tapi dah keadaannya begitu ya. Terus tiba-tiba set ada yang lawan arus, mau marahnya ada tamu gitu kan. Kang Romi, Bandung itu kota sejuta parkir. Asal motor mobil berhenti, tukang parkir langsung datang. Ya dia. Sini. Pelan dulu nanti saya baca lagi interaksi dari Anda. Baru kita masuk ke interval kedua perjumpaan kita ya. Masuk ke pukul 10 lebih, jam kedua perjumpaan kita. Tahukah kalian pentingnya minum air mineral setiap hari? Kalian harus tahu loh, air mineral memiliki peran vital dalam tubuh kita. Sekitar 60% tubuh kita terdiri dari air yang berfungsi untuk menjaga suhu tubuh, membantu pencernaan, mengangkut nutrisi, dan mendetoksifikasi tubuh. Minum cukup air membantu kita tetap sehat, bertenaga, dan juga fokus. Banyak penelitian menyarankan kita untuk minum minimal 2 liter air mineral per hari atau sekitar 8 gelas. Namun, kebutuhan ini bisa berbeda-beda
tergantung usia, aktivitas, dan kondisi cuaca. Dengan memenuhi kebutuhan ini, tubuh kita dapat berfungsi optimal dan terhindar dari dehidrasi. Jika tubuh kekurangan air, dampaknya bisa serius loh. Beberapa di antaranya bisa menyebabkan dehidrasi, gangguan fungsi otak, masalah pencernaan, dan risiko penyakit jangka panjang. Maka dari itu, mari jadikan kebiasaan minum air mineral minimal 2 liter per hari sebagai langkah sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan kita. Ingat, hidrasi yang baik adalah kunci hidup sehat. Coba komen di bawah kebiasaan kalian minum berapa gelas per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh air minum Almasum. Kesegaran asli dari air gunung Manglaya. Sekolah Santo Aloysius Bandung, Yayasan Mardi Wijana Bandung, menjiwai spiritualitas et maiora natusum, yang berarti aku lahir untuk sesuatu yang lebih. Menuju 100 tahun berdirinya Sekolah Santo Aloysius, sekolah yang terkenal akan prestasi dan kualitas pendidikan, serta telah melahirkan juara-juara tingkat nasional maupun internasional, mendapatkan penghargaan sebagai sekolah berintegritas dan berbagai penghargaan muri, terus-menerus melakukan inovasi menuju pendidikan modern dan berkarakter. Sekolah Santo Aloysius tidak hanya menekankan pendidikan intelektual, tetapi juga pembentukan karakter dan spiritual. Sekolah Santo Aloysius yang berada di pusat kota Bandung menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, bersih, dan nyaman dengan pemanfaatan organik nanoenzyme atau WAN. Pembelajaran menggunakan platform Learning Management System sekolah dan LMS for Parents untuk membantu orang tua dan sekolah memantau kemajuan pendidikan para siswa. Berbagai program unggulan seperti Life Skill, Atrium Santo Aloysius, terapi berkuda, play terapi untuk siswa yang bertujuan agar para siswa dapat tumbuh dan berkembang secara holistik. Sekolah Santo Aloysius juga memperkaya siswa dengan teknologi pendidikan berbasis metaverse, serta membekali masa depan siswa melalui Experiential Learning Program, Exploring the Culture and Development of Meaningful Life Program, yang terpadu dalam berbagai kegiatan, seperti Creative Friendship, Galeri Investasi, pengenalan investasi sejak dini untuk siswa SMP dan SMA. Mulai tahun 2025, SMP Santo Aloysius membuka kelas di Kompleks Sekolah Santo Aloysius Sukajadi. Dengan fasilitas pembelajaran yang lengkap, ruang bermain, kegiatan ekstrakurikuler, serta inovasi dalam pembelajaran, bekerja sama dengan berbagai institusi ternama seperti TPI, Unibridge, Danning College, Binus Center, Binus University, Unpar, Universitas Kristen Maranatha, dan Marwita Magiswara. Sekolah Santo Aloysius berkomitmen untuk mengantar peserta didik ke jenjang perguruan tinggi terbaik di dalam maupun di luar negeri. Kamu punya prestasi di bidang apa? Olahraga, seni, sains? Mari bergabung dan segera daftarkan putra-putri Anda ke Sekolah Santo Aloysius Bandung. Mulai dari tingkat kelompok bermain, TK, SD, SMP, dan SMA. Tersedia beasiswa bagi siswa berprestasi akademik maupun non-akademik. Pastikan bergabung dengan sekolah kami di Jalan Sultan Agung, Trunojoyo, Sukajadi, atau di Komplek Batu Nunggal Indah. Pendaftaran online https://spmb-staloysius.admission.id. Info lebih lanjut hubungi panitia SPMB Sekolah Santo Aloysius di 081321666889 atau 082316568868 Senin sampai dengan Sabtu pada jam kerja pukul 8 hingga pukul 15.30. Citizen Report. Ini beneran dong ada yang kasih hashtag siang Kang, hashtag Bandung parkir liar. Kang Andre beli mobil dulu parkir mah gimana nanti weh. Nah ini juga terjadi di komplek-komplek perumahan. Nah ya, pada parkir di luar kan kita jadi mau keluar jadi susah tuh. Nah di depan rumah saya nggak perlu kasih tahu tempatnya di mana ya. Banyak. Jadi banyak yang parkir pinggir jalan, jalan gede aja bikin macet, apalagi yang pas buat 2 mobil. Contoh Sukagali, sok pusing nuhun Kang. Yang ada bilang di Sukagali, udah tahu jalan segitu-gitunya ya. Parkir deh. Saya juga suka lewat Sukagali langsung ke Cipedes itu ya, ke atas. Cipedes juga tuh, cuma jalan segitu-gitunya. Kang Suherman parkir liar Bandung deh. Cing atuh lah. Ngarakeun wae parkir liar. Hashtag parkir liar ngerakeun. Kang Kardi, ayo Pak Dedi tolong perintahkan wali kotanya untuk menertibkan. Sebagai warga aja suka kesel. Apalagi wisatawan jadi malas ke Bandung kalau banyak pungli dan parkir liar seperti ini.
Iya ya, kalau kita kan yang dengerin PRFM wargi ini kan ya. Ya kalaupun bukan orang Bandung Raya gitu yang ke Bandung buat kerja, buat usaha gitu dan seterusnya. Apalagi kalau kita kan sektornya jasa kan ya. Bayang kalau mereka yang cerita gitu ke PRFM, gimana rasanya liburan ke Bandung? Macet, saya pikir teh macet karena penuh, bukan lah. Macet apa? Itu parkir apa? Parkir liar. Ternyata bekas orang Bandung pindah keluar karena kerja dan sebagainya, jadi ke Bandung main. Ada aja ya. Memang parkir liar itu menjadi persoalan yang tapi memang sih ada ini bahkan berita kemarin ya, pendengar PR, tentang parkir liar Bandung jadi biang kemacetan. Di subgelar razia harian tuh ada razia hariannya. Jadi operasi ini tidak bersifat insidental. Kepala Bidang Pengendalian Operasi di Subkota Bandung benar deh ini 2025 ya Pak Sebut Suara ya. Menyebut razia dilaksanakan setiap hari dengan lokasi patroli terus berpindah-pindah. Lokasi patrolinya tidak diumumkan secara spesifik untuk menghindari kebocoran informasi, jadi pindah-pindah gitu ya. Jadi memang menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk ke media sosial. Dalam sebulan di lapangan ada sekitar penindakan 20 kendaraan roda 4. Roda 2 penindakan lebih masif, rata-rata 8 pelanggar per hari oleh satu anggota. 8 kendaraan satu anggota. Jadi kalau dikalikan 20 hari kerja ada 160 sepeda motor yang ditindak dengan tilang elektronik ditambah tilang elektronik dari kepolisian. Jadi faktor utamanya parkir liar kalau menurut Asep Kuswara itu adalah kurangnya ketertiban dan pengetahuan masyarakat tentang lalu lintas. Masa nggak tahu gitu orang-orang tentang tertib lalu lintas? Pura-pura nggak tahu mungkin. Kayak saya gitu ya. Saya aja lah contohnya lah, bukan orang lain kok. Kan ada area-area terlarang yang nggak boleh parkir ya. Ada hidran, zebra cross, dekat lampu lalu lintas, ada rambu larangan di situ. Tapi ada juga yang kenapa bisa parkir di situ? Udah ada juru parkir liarnya di situ. Kok bisa-bisanya berani gitu ya mengajak orang untuk parkir di tempat yang salah, ini juru parkir liarnya. Emang dia siapa? Atau ada siapa? Beberapa lokasi menjadi titik rawan parkir liar, salah satunya di sepanjang Jalan Sukajadi, tepatnya di bawah Bio Farma. Ini yang pastor itu ya. Masa penambahan penertiban akan terus ditingkatkan terutama saat akhir pekan atau weekend libur panjang karena volume kendaraan cenderung meningkat. Oke, nanti kita lanjutkan kembali. Boleh Anda sampaikan kembali opini dan komentar di 0818811075, kemudian 4221075 dan @PRFM News terkait dengan informasi cuaca dan arus lalu lintas.
08188111075 dan @prfmnews. Citizen Report. Headline News PRFM. Headline News PRFM. Freerunners Bandung mulai jalani sanksi bersih-bersih di Balai Kota buntut bagi-bagi bir di acara lari. Selain diberi sanksi administratif berupa denda dan kewajiban menyampaikan permohonan maaf terbuka, komunitas lari Freerunners pun mendapatkan sanksi sosial. Pemerintah Kota Bandung menjatuhi sanksi sosial berupa kewajiban bersih-bersih Balai Kota kepada komunitas Freerunners Bandung yang kedapatan bagi-bagi bir di acara lari di Kota Bandung beberapa waktu lalu. Komunitas Freerunners Bandung mulai menjalankan komitmennya terhadap sanksi yang diberikan dengan membersihkan area Balai Kota Bandung sejak Sabtu 26 Juli. 30 anggotanya melakukan kerja sosial di sepanjang kawasan Balai Kota, dari Taman Sejarah hingga Taman Dewi Sartika. Kegiatannya dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan. Berita berikutnya yang bisa kembali kami hadirkan untuk Anda. Operasi SAR KM Barcelona ditutup, 2 penumpang belum ditemukan. Pendengar PR, operasi SAR terhadap 2 penumpang KM Barcelona yang dilaporkan hilang saat kapal tersebut terbakar ketika melintas di perairan Pulau Talise, Kecamatan Likupang Barat, Minahasa Utara, Sulawesi Utara dihentikan. Kepala Basarnas Manado, George Randang, mengatakan prosedur pencarian terhadap 2 korban dinyatakan hilang telah dilakukan selama 7 hari telah ditutup. Namun pemantauan terus terhadap keberadaan korban terus dilakukan. Dia menyebutkan jumlah penumpang KM Barcelona yang tercatat 678 penumpang, 3 penumpang meninggal dunia dan 2 penumpang masih dinyatakan hilang. Sebanyak 673 selamat. Meski operasi SAR ditutup, Jos menyampaikan SAR gabungan akan digerakkan kembali jika ada laporan terkait keberadaan 2 penumpang yang dinyatakan hilang tersebut. KM Barcelona berlayar dari Talaut menuju Manado, namun dalam perjalanannya mengalami kebakaran di perairan Talisek di Kupang Barat, Minahasa Utara pada Minggu 20 Juli lalu. Demikian informasi dalam Headline News PRFM. Headline News PRFM. Sambil kembali bergabung untuk berbagi informasi mengenai apa saja yang terjadi di sekitar Anda di 0818811075, kemudian 4221075 dan @PRFM News. Kita bantu untuk konfirmasikan kembali laporan, berita, dan juga update yang bisa Anda hadirkan di PRFM terkait dengan informasi cuaca dan arus lalu lintas. Maka saya Prasetyo masih akan bersama Anda hingga pukul 1 siang nanti. Aku masa kesel guys tadi pas aku mau opening tuh gitu downloadnya bisa butuh waktu selama ini guys, aku sempat disconnect. Nggak tahu sendiri sinyalku lagi Indosat memang lagi jelek guys, banget nih.
Sungguh merasa heran akan hal ini, guys.
Kita lagi bangun lantai keduanya guys buat nyimpen barang. Mencari kebenaran dan pendalaman berita dalam konfirmasi PRFM. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat membantah kabar mengenai kebocoran data pribadi milik 4,6 juta warga. Kepala Diskominfo Provinsi Jawa Barat, Adi Komar mengatakan, kebocoran data pribadi warga Jawa Barat yang diklaim akun X Digital Ghost adalah tidak benar atau hoax. Menurut Adi, Diskominfo Jawa Barat sudah melakukan investigasi dan penelusuran mengenai kebocoran data pribadi warga tersebut dan hasilnya tidak terjadi kebocoran. Jadi terkait dengan informasi bocoran data pribadi ya warga nyebar di media sosial X, ini udah mau malam guys. Itu saya sampaikan bahwa tidak terjadi kebocoran terhadap data-data yang dikelola oleh Pemprov Jabar, itu Kang Arya. Ya. Jadi saya coba telusuri dan saya investigasi dengan tim kami di Diskominfo bahwa tidak terjadi itu. Lebih lanjut, Adi memastikan seluruh data pribadi warga Jawa Barat aman, lantaran pihaknya selalu melakukan upaya pencegahan dan mitigasi apabila terjadi kebocoran data. Yang pertama, kami kan juga punya SOP ya, kami punya SOP dan kami yang punya sistem. Jadi apabila memang terjadi atau apabila memang ada upaya-upaya peretasan dan sekalipun juga terjadi kebocoran, kami sudah mitigasi sebelumnya. Nah, kami tidak sendiri, kami juga berkoordinasi dan kolaborasi ya dengan instansi pemerintah lainnya, baik di pusat maupun di tingkat daerah. Itulah informasi dari Kepala Diskominfo Provinsi Jawa Barat, Adi Komar, yang menepis kabar kebocoran data pribadi milik 4,6 juta warga. Mencari kebenaran dan pendalaman berita dalam konfirmasi PRFM. Anda punya keluhan seputar pelayanan publik? Pintu masuk wisata itu harus steril betul-betul dari preman. Jadi si wisatawan tuh nyaman gitu datangnya. Atau sekadar ingin memberikan informasi yang terjadi di sekitar Anda seperti ini? Di depan UPI itu agak disempitin jalannya yang putaran arah turun itu karena ada bis mogok depan gerbang UPI atas. Sampaikan keluhan dan informasi yang Anda miliki ke redaksi PRFM. Kami akan bantu sampaikan keluhan Anda kepada pihak yang berwenang dan membantu menyebarkan informasi penting yang Anda miliki. Hubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di 081-881-1075, telepon 022-422-1075. Nyalakan radio Anda dan pilih 107,5 untuk mendengarkan radio PRFM. Di PRFM, Anda dapat menyimak informasi seputar isu-isu terhangat dari para narasumber terpercaya. Di sini, Anda juga dapat menyimak berbagai talkshow menarik yang dapat menambah informasi dan wawasan Anda. Gak mau ketinggalan informasi terkini? Ayo simak radio PRFM sekarang juga. Sambil kembali bergabung untuk berbagi informasi mengenai apa saja yang terjadi di sekitar Anda di 081-881-1075 dan 422-1075, juga @PRFM News.
jadi banyak nih ketahuan di mana aja parkir liar yang sering terjadi di kota Bandung. Coba kalau Anda boleh tulis satu-satu gitu ya, di sini berdasarkan yang Anda lewat aja sehari-hari. Saya biasa lewat sini. Wah, parkir liarnya ampun gitu ya. Di mana aja pendengar PR? Oke, ini dari siapa ya? Kang Deddy Kurnia. Oke. Kang Deddy Kurnia menyampaikan parkir di Jalan Ekman. Liar parkirna di Jalan Ekman. Oke. Pisan liarna ini banyak. Ampun pokoknya. Kemudian sebentar. Ini dari Kang Anton. Boleh. Kang Anton, masalah perparkiran di stasiun dan terminal lebih panjang, belum ada perubahan. Saya suka meneleng kan toh ke layar monitor, di situ terlihat masih 0 tapi tetap bayar 3.000. Pertanyaannya nanti masuk ke kantong siapa? Kan sistem masih tercatat 0 rupiah. Iya kan? Harusnya sistem perparkiran seperti di mall atau RS yang monitornya dihadapkan ke pengguna parkir, sehingga lebih terbuka kita sudah kena cash atau belum, sudah kena cas atau belum. Sebentar, ada yang begitu Kang? Boleh tahu di mana ini? Harusnya nggak bisa ya. Kalau masih 0 ya tetap aja 0 gitu, nggak bayar parkir. Oh ya, udah disampaikan kembali. Saya belum pernah sih dapat laporan ini. Oke, ini PRFM ya. Jadi kalau waktu itu kan, ini baru sekian menit. Nah kalau itu sering tuh laporan tentang sekian menit, tapi kok bayar gitu ya, padahal baru sekian menit. Nah, itu sering tuh. Tapi kalau dilihat 0 terus harus bayar, belum sih. Coba deh pantau lagi boleh. Kata dong, ini sama aja bohong gitu ya. Sedang bohong ini di mana? Kang Anton. Ya, nanti kita lanjutkan ya, pendengar PR. Saya hadirkan dulu informasi untuk Anda bersama reporter PR FM Arya Wartadinata di 107,5 PR FM Channel. Citizen Report. On the spot report. Kita akan bergabung bersama reporter PR FM Arya Wartadinata. Selamat pagi Arya, silakan dengan laporan Anda. Selamat pagi Toto dan juga selamat pagi pendengar. Kita terjangkit penyakit misterius sebanyak 16 sapi perah milik peternak Kampung Pojok Girang, Desa Cikehuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, mati dalam 3 bulan terakhir. Perikanan dan peternakan Kabupaten Bandung Barat langsung ke lokasi, melakukan investigasi dan menemukan sejumlah fakta di balik kematian belasan hewan ternak tersebut. Dan dari gejala yang dialami belasan sapi yang mati tersebut ternyata berbeda dengan penyakit atau PMK yang sebelumnya pernah wabah. Dan berikut ini Taman kutipan wawancara bersama dengan Kepala Bidang Kesehatan Hewan atau Keswantis Peternakan KBB dan Prof. Himat yang langsung mengunjungi jumlah kandang yang ada di Cikehuripan, Kecamatan Lembang. Masyarakat, kita melihat investigasi baik pengambil sampel maupun melihat kondisi kandang dan ternaknya. Secara umum ternak yang kita lihat tidak menunjukkan tidak sakit, semuanya sehat. Bisa kita lihat dari kondisi ternak, nafsu makan yang masih oke, dari cermin hidung yang masih basah berarti menunjukkan dia tidak ada demam. Kemudian dari pakan yang diberikan juga bervariasi ya, pakan hijauan maupun pakan yang tadi nanti juga kita sosialisasi ke masyarakat untuk menjaga kesehatan lingkungannya, karena kan faktor
update udah basket tinggal 33 guys sampai sejauh ini. Aduh, hubungan gak nih kalau kita bikin cash dulu guys. Oh, keburu lah guys ya. Saya tinggal tanam chest guys. Kemudian kalau misalkan ada yang sakit fisik, dipisahkan sapi yang sakitnya dengan yang sehat. Karena yang namanya kayak gitu kita harus berpeluga bahwa dia mulai dengan yang lain. Tapi kalau tadi saya sudah sampaikan, berikan pakan yang mestinya, dan vitamin dan disiplin. Untuk penyebabnya apa yang dilakukan? Tadi kita udah ngambil cek secara fisik ya, secara visual, dan kita ngambil sampel darah juga untuk memastikan bahwa apakah ada sesuatu atau tidak. Karena dokter hewan bukan dewa kan, jadi kita harus berikan dengan hasil lab. Kalau karena ini hasil lab, hasil kecil pada 20 menit subang, mungkin sekitar semingguan. Sebenarnya kalau kejadian ini tidak ada ya, karena kalau tadi kita wawancara dengan peternak, tidak ada juga dengan peternak yang lainnya. Ya, insiden hal ya, itu kan. Jadi ada wah. Betul, dan juga pendengar memang ya saat ini juga Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat masih terus menunggu hasil sampel yang sudah dikirim ke laboratorium untuk mengetahui penyakit apa yang mendera sejumlah ataupun belasan sapi perah hingga menyebabkan kematian secara beruntun dari awal tahun 2025 hingga pertengahan bulan ini yang pertengahan tahun ini yang berjumlah total 16 ekor ya Toto. Oke, dan ya tentu saja diharapkan kita ketemu solusinya begitu. Aduh, udah guys, ada yang salah nih. Saya nggak tahu apakah daerah lain akhirnya juga ada yang masih gugus cukup kan ibaratnya ya. Imbasnya dari informasi ini atau penyakit yang masih belum diketahui ini apa atau misterius itu tadi ya. Apakah sempat dicek juga atau mungkin ada informasi bagaimana di kawasan sekitarnya begitu, masih di Kecamatan Lembang atau di Kabupaten Bandung Barat ada tidak kejadian serupa? Jauh ini memang informasi kematian mendadak di sekitar wilayah Lembang dan hampir rata-rata sapi yang mati itu setelah melahirkan ya, tidak lama setelah melahirkan. Jadi itu baru ada laporan yang masuk dari para peternak sekitar Lembang. Di daerah lain kami dapatkan informasi adanya kasus yang sama. Betul. Terima kasih Arya. Baik, dari Kabupaten Bandung Barat tadi melaporkan langsung untuk 107,5 PRF Emosional kembali ke studio. Betul. Ya, di 107,5 PRFM Channel akan disampaikan kembali informasi terkini seputar apa saja yang terjadi di sekitar Anda di 0818811075 dan 4221075 juga @PRFM News. Berbagi karena tentu saja laporan, informasi dan juga berita yang Anda hadirkan pasti akan sangat berguna untuk pendengar PRFM yang lain. Saya Prasetyo bersama tim redaksi PRFM masih akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 1 siang nanti untuk bergabung dan juga berbagi. Silahkan Anda bisa sampaikan kembali terkait dengan laporan cuaca dan arus lalu lintas, informasi kriminalitas, kehilangan dan juga opini-opini dari pendengar PR. Saya ingin bacakan interaksinya untuk Anda. Citizen Report. Dulu dianggap mana? 17 guys. Ini cukup guys, ini 30 guys baterainya. Ini kita closing ya guys.
8188111075 dan @PRFM News. Kang Abdul, cuaca panas kadang redup rebrai di kawasan Buah Batu-Batu Nunggal. Kang Abdul lagi persiapan di kantor RW 11 pelantikan para ketua RT dan RW. Ketua RW 11 Kelurahan Batu Nunggal, Kecamatan Bandung Kidul jam 13. Oke. Wah, ini banyak yang belum saya baca ya. Kang Gerhana, Kang Topunten satu lagi Pak Ogah. Mudah-mudahan jadi bahan wacana penertiban. Apalagi Pak Ogah nurudet Kang. Nuhun, jalan percobaan aman lancar cuaca panas Kang. Pak Ogah, dulu pernah ada artikel di PRFM ya. Pak Ogah membantu atau apa ya? Saya lupa ya. Oh, membantu atau mengganggu. Masalah PRFM pernah bikin artikel di PRFM.id. Mengganggu atau membantu Pak Ogah. Kalau dulu makan Pak Ogah beneran cepet dulu dong gitu ya. Sekarang mana bisa kasih cepet 2000 paling gitu ya. Ada 08951415 siang. Selamat siang Kang. Aduh, kalau yang namanya parkir jangankan di kota, tukang bakso di jalan kampung pasti ada tukang parkirnya pakai rompi deh. Pokoknya setiap anu rame pasti wae anu sieta anu di rompi. Kang Iskandar gitu ya, rame dikit ada yang berompi aja ya. Iya, saya juga ada tuh langganan di satu tempat, saya nggak usah sebutin lah tempatnya di mana, terus langganan saya apa. Beli makan itu saking kuat gak ada rompi gitu ya, saya cuma turun ngasih tahu ini. Oke, setinggal balik deh, tinggal ngambil bayar, spiriwit deh. Bisa jelajah. Kang Iskandar, saya setuju banget. Penyebab kemacetan di Bandung adalah tidak tegasnya aparat. Didisiplinkan aja sulit, apalagi dibiarkan tanpa pengawasan. Kang Iskandar, Kang Reski, selamat pagi menjelang siang kok. Info lalu lintas dari Pasir Kaliki arah Pajajaran dari stopan Pajajaran arah Husein lancar kan. Siap, kondisi cerah berawan. Sama ini Kang, untuk Prehanut RI tahun ini kayaknya ada yang beda ya, terutama di jalan yang biasa. Jalan yang biasanya. Guys, baterainya udah nih. Oke guys, ternyata baterainya udah habis guys, tinggal 20%. Jadi videonya aku akhiri dulu sampai di sini ya guys. Mungkin itu kita lanjut di next video aja. Apa nih guys, ada domba lewat nih. Keren sih guys. Si dombanya lewat ganggu aja, mau closing guys. Tolonglah, nunggu aku. Garut dan Kabupaten Bandung. Pemandangan di Lebak Jero tiap pagi jam 6 sampai jam 7 pagi. Truk pasir dari Leles menuju Bandung. Coba diatur jam keberangkatannya, jangan bentrok sama jam kerja dan jam masuk sekolah. Biar lancar semuanya. Kang Saiful, sampaikan Anda di 0818811107. Kang Denny, Pak Dedi, tolong disidak tukang parkir yang di Masjid Agung Bandung. Kenapa ada gangguan lagi guys, mau closing. Tukang parkir di Masjid Agung Bandung. Di situ bukannya ada pos Satpol PP juga ya? Kang Purwanto. Oke guys, karena baterai HP adikku udah mau habis, jadi sekian dulu video saya dan bermain game Minecraft ini. Jangan lupa komen dan subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya. Tunggu di video selanjutnya. Yuk tembuskan menuju 1000 subscriber dengan share channel ini ke teman-teman kalian semua untuk subscribe channel ini ya guys. Aku Andromaid Haisem Pemana pamit, sampai jumpa lagi. Dadah. Dari Kang Abi, Pak Wali harus ada solusi, jangan membiarkan. Harus tegas tindak para pelanggar rambu-rambu oknum yang memanfaatkan.